Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Bastian Anggar Prautomo di mata pelajaran fotografi tentunya. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Semoga kalian tetap sehat-sehat aja di rumah. Jadi di pertemuan ke-6 ini rencananya kita akan praktek untuk yang kedua kalinya. Setelah kemarin kita praktek tentang segitiga exposure, mungkin kali ini kita akan melanjut ke praktek teknik dasar fotografi. Tapi hari ini sepertinya kita akan praktek sedikit beda, dimana kita biasanya langsung terjun di lapangan. Nanti di sini kita akan coba untuk praktek dari video ini. Nanti juga yang dibahas mengenai teknik menggunakan kamera DSLR, mirrorless, dan juga menggunakan smartphone tentunya. Berhubung smartphone zaman sekarang itu sudah mendukung mode profesional, di mana mode profesional itu mode di mana kita bisa mengatur shutter speed dan ISO secara manual, kecuali diafragma atau aperture masih hanya di beberapa smartphone yang bisa diatur. Tapi untuk rata-rata smartphone kita hanya bisa mengatur shutter speed dan juga ISO-nya, tapi itu tidak masalah karena nanti kita akan belajar tentang teknik dasarnya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang teknik dasar fotografi, diantaranya adalah dove, motion, lighting, dan juga komposisi. Jadi nanti hari ini kita akan coba pelajari itu lagi, kita akan coba mempraktekannya, terus kita akan coba mengevaluasinya. Oke. Sebelum itu saya akan sedikit mengulas lagi tentang materi yang kemarin. Tentunya kalau kemarin kan di pertemuan 2 dan juga di pertemuan 4 ya, di pertemuan di pertemuan 3 dan di pertemuan 4 ya, dimana di pertemuan 2 kita membahas tentang dove dan motion, di pertemuan 4 kita coba untuk membahas tentang komposisi dan juga lighting. Jadi di sini akan saya mulai dari lighting dulu mungkin ya, karena lighting merupakan peranan paling penting di fotografi. Kemarin sepertinya kita masih kekurangan, ada satu yang kurang, yaitu top light ya. Top light merupakan cahaya yang berasal dari atas, biasanya terjadi di jam-jam siang antara jam 12 sampai jam 2. Terus kemudian kemarin kita belum bahas tentang tips-tips untuk mendapatkan lighting secara available light ya. Nah, di sini saya akan coba memberikan tips-tips untuk kalian, bagaimana sih cara kita bisa mendapatkan lighting yang pas untuk foto kita. Mungkin dimulai dari front light. Tentu saja cahaya dari depan kita bisa ambil dari jam-jam tertentu, seperti kira-kira pagi sekitar jam 8, mungkin jam 7 sampai jam 9-an pagi, atau bisa juga sore sekitar jam 4 atau jam 3 sampai jam 5 ya. Nah, itu kita bisa mendapatkan cahaya dari depan. Kemudian dari samping juga sama, kita bisa mendapatkan di jam-jam tersebut. Kemudian untuk rim light kita bisa mendapatkannya sore hari, mungkin jam 4-an atau jam 5-an, jam setengah 5 mungkin ya, biasanya antara jam 3 sampai jam 5 sore kita bisa mendapatkan rim light. Kemudian untuk backlight biasanya sore banget sekitar jam 5-an, ketika matahari sudah mulai terbenam, biasanya kita bisa dengan mudah mendapatkan backlight di situ. Kemudian untuk cahaya dari bawah sendiri biasanya untuk available light rada susah ya. Kita biasanya menggunakan artificial light kalau cahaya dari bawah. Kemudian ada deep of field, kemarin sudah ya. Terus selanjutnya adalah jarak kamera pada objek. Oke, mungkin dari lighting kita lanjut ke komposisi ya. Di sini kita bahas yang kemarin masih kurang. Jadi hari ini kita coba bahas beberapa hal yang penting sebenarnya, tapi kemarin kita lupa untuk membahasnya. Kita lanjut ke komposisi ya. Jadi di komposisi itu nggak cuma komposisi kemarin saja yang saya jelaskan, tapi ada juga yang namanya ragam komposisi. Di dalam ragam komposisi itu terdapat banyak hal juga,
Seperti contohnya itu ada karya-karya seperti ini, nanti saya tunjukkan. Seperti contohnya adalah arah pandang. Contohnya seperti gambar ini. Jadi ruang di depan objek lebih luas daripada di belakangnya objek. Kemudian ada diagonal, sebuah objek tunggal atau tersusun yang membentuk garis diagonal ya. Kemudian yang ketiga ada simetri. Objek menjadi dua bagian yang ukurannya sama persis seperti cermin. Jadi gambarnya terrefleksi gitu ya. Kemudian ada point of interest atau point interest, sebuah objek atau warna yang menjadikan pusat perhatian. Itu biasanya objek yang digunakan adalah objek-objek manusia dan dia menjadi pusat perhatiannya. Kemudian ada leading line, yaitu adalah garis vertikal, paralel dan horizontal, garis yang mengarah kepada objek seperti contohnya gambar ini. Kemudian ada repetisi atau mengulang, menaruh objek secara repetisi atau berulang, bertumpuk buah atau daratan tiang. Kemudian ada framing, jadi objek di dalam bingkai, bingkainya itu bisa dari jendela, pintu, pohon, benda maupun manusia gitu loh. Contohnya seperti gambar ini dibingkai dari botol ya, botol bekas. Kemudian ada warna, kemarin kita sudah coba untuk jelaskan. Kemudian ada rule of third, jadi posisi objek di persimpangan sepertiga garis seperti ini contohnya. Jadi posisi objek utama ada di bagian sepertiga ya. Nah ini nanti kita akan lanjutkan. Jadi kita langsung aja untuk memulai prakteknya. Kita di sini mencoba untuk menggunakan kamera dari handphone karena kamera DSLR-nya lagi dipakai. Jadi kita mencoba untuk menggunakan handphone, menggunakan mode profesional. Jadi di sini, bentar. Oke. Jadi di sini kita sudah masuk di dalam kamera. Kemudian kita coba pilih mode profesional. Nah, di sini terlihat ada ISO yang bisa kita atur secara manual. ISO bisa aturnya menjadi 50 bahkan 100, tapi karena kelemahannya smartphone tuh gini ya. Smartphone tuh mempunyai sensor yang kecil sehingga dia itu tidak bisa menghasilkan gambar yang selayaknya kamera digital pada umumnya lah. Karena sensornya kecil, walaupun megapikselnya lebih besar, tapi ya tetap aja hasilnya tidak akan sama dengan kamera digital. Dan saya mencari objek. Nah, oke. Kemudian yang kedua di sini ada S atau shutter, atau kemarin adalah kecepatan kamera dalam menangkap cahaya. Di HP juga bisa diatur ya. Kita bisa pakai auto tapi lebih baik diatur secara manual. Jadi semakin ke kiri sini angkanya akan semakin besar. Dimana kalau dia semakin besar berarti artinya dia semakin cepat untuk menangkap cahaya. Dan di sini semakin kecil. Kita coba menggunakan 1/200 mungkin ya, 1/200 mungkin. Ini masih sangat terlihat gelap sekali. Kemudian kita coba pakai ISO nya lebih kita naikin lagi ke 1600 ya. Shutternya masih terlalu tinggi. Kita coba kalau 50 mungkin akan sedikit shaky. Kita coba pakai 1/100 ya. Karena diafragma di sini tidak bisa diatur. Nanti jika kalian menggunakan DSLR, kalian bisa mengaturnya di tombol AV atau aperture. Kemudian kita bisa menggunakan garis bantu seperti ini. Jadi kita coba untuk membuat rule of third ya. Rule of third. Kita coba letakkan ini di sini. Ini masih terlihat gelap sekali ya. Kita coba untuk menggunakan shutter. Kita shutter tetap 100 mungkin, tapi ISO nya kita naikin lagi. Mungkin
Semakin tinggi ISO maka akan semakin tinggi juga untuk noise-nya, kemungkinan besar noise akan terjadi gitu ya. Oh, di sini ternyata ISO sudah mentok di 1600. Mungkin kita bisa turun lagi ininya menjadi 1/50 mungkin ya, lebih. Ini kita coba pakai rule of third. Nah, seperti ini kita letakkan dia di posisi ini. Bentar, saya akan mencoba untuk biar dia dapat cahaya dari samping. Iya, ini oke. Iya, jadi pada hasil fotonya seperti ini. Hasil fotonya dia mendapatkan cahaya dari samping atau satellite, dan dia menggunakan komposisi sepertiga bidang atau rule of third gitu ya. Ini untuk contoh saja. Kemudian kalian bisa langsung praktekkan di rumah masing-masing untuk menggunakan teknik-teknik dasar yang kemarin sudah diajarkan, yaitu ada dove, lighting, motion, dan juga ada komposisi. Kalian bisa padukan manapun itu, entah lighting berpadu dengan motion kah, atau dove dengan komposisi kah, atau semuanya mau digabung bisa. Atau mau menggunakan yang tadi namanya ragam komposisi. Lalu di sini ayo kita coba untuk sedikit memberikan komentar atau mengevaluasi hasil-hasil karya dari teman-teman saya. Oke, kita bisa cek di sini teman-teman saya biasanya mereka mengupload karyanya di sini. Bentar ya. Kita coba untuk mengevaluasinya. Jadi ini oke, jadi di sini kita coba untuk mengevaluasi sedikit atau memberikan penjelasan sedikit tentang foto-foto hasil karya dari teman-teman saya sendiri. Kita bisa lihat satu contoh seperti gambar ini. Nah, ya, gambar ini terlihat ya, cahayanya datang dari arah samping, dari arah samping sini, dan dia menempatkannya point of interest ya untuk komposisinya. Jadi dia berpaku pada satu objek. Kemudian kita coba lagi untuk ulik yang lain. Ya, jadi kita lanjut ya untuk gambar selanjutnya. Itu gambar ini kita bisa lihat cahayanya datang dari arah sini, arah bisa dibilang ini arah samping rada ke depan ya, tapi bagus ini jadinya arah satellite karena bagian tertentunya itu terlihat lebih gelap ya. Jadi di sini dia juga padukan dengan dove-nya itu selective focus, dimana kita bisa menciptakan foreground dan juga background, kemudian objeknya kita letakkan di antara kedua-duanya itu. Kemudian lanjut lagi karya yang lain. Kita coba lagi. No. Nah, kita coba, ini ada gambar. Ya, kita coba ya. Ini ada gambar ini, kira-kira dia menggunakan teknik pencahayaan yang seperti apa? Ya, betul. Teknik pencahayaannya dari atas. Jadi terlihat di bagian atasnya sini. Ini dia lebih terang dari bagian bawahnya, gitu ya. Kemudian ada, ya mungkin itu dulu cukup sekian dari saya. Ini setelah tadi menggunakan teknik pencahayaan dari samping, praktek menggunakan smart komposisi rule of third. Kemudian kita coba untuk mengevaluasi hasil karya dari teman-teman kita.
Mungkin pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih sebelumnya pada kalian semua. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.